Ya, materi hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Sebelumnya kita masuk ke hasad dulu ya. Nah, hasad atau dengki adalah perasaan tidak senang terhadap orang lain yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki sifat hasad atau dengki ini selalu iri hati jika melihat orang lain yang hidup senang. Hasad atau dengki merupakan sifat tercela. Allah dan Rasul-Rasulnya melarang kita berbuat hasad atau dengki. Karena hasad atau dengki adalah sifat iblis dan setan. Makhluk Allah yang pertama kali memiliki sifat hasad dan dengki yaitu iblis. Iblis dengki kepada Nabi Adam. Nah, karena apa? Karena Nabi Adam diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang terhormat. Iblis iri hati melihat malaikat bersujud menghormati Nabi Adam. Karena sifat dengki ini yang sudah melekat pada dirinya si iblis ya, iblis ini tidak mau menghormati Nabi Adam walaupun itu perintah Allah. Oleh sebab itu iblis dikutuk oleh Allah SWT ini. Nah, orang yang memiliki sifat dengki dan merasa iri hati melihat orang lain hidup senang atau beruntung, ia menginginkan keberuntungan itu pindah kepadanya karena hatinya selalu kotor, iri terus. Nah, orang yang dengki itu akan sia-sia amal ibadahnya, terhapus oleh sifat dengkinya. Ada sabda Rasulullah yang artinya, jauhkanlah dirimu dari sifat dengki, karena dengki itu memakan semua kebaikan, sebagaimana api menghanguskan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Dawud. Orang yang bersifat dengki hanya akan memperoleh celaan, kehinaan, dan kesusahan. Bahkan para malaikat melaknat orang yang memiliki sifat dengki atau iri hati itu. Sifat hasad atau dengki dapat ditimbulkan oleh beberapa sebab ya. Di antara lain sebabnya itu karena tidak bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah, merasa kurang dan tidak puas terhadap nikmat yang dia terima itu. Yang lainnya adanya perasaan tidak senang melihat orang lain, dia iri hati. Terus perasaan tinggi hati, tidak senang jika ada yang melebihi dia atau lebih baik darinya. Nah, menghilangkan rasa hasad itu ada juga, seperti kita itu harus senantiasa bersyukur dan tetap bersyukur terhadap nikmat Allah, terus berusaha menyenangkan orang lain, terus kita itu berusaha menyenangkan orang lain, dan kita juga tetap bersikap rendah hati kepada sesama atau yang lebih tua dan yang lebih muda. Yang kedua, kita masuk ke materi dendam. Dendam dalam bahasa Arab disebut juga dengan al-hikmi. Dendam pengertiannya secara istilah ya, artinya itu berkeinginan untuk membalas. Allah Subhanahu wa taala sangat membenci orang yang pendendam, membalas, karena sifat pendendam sangat membahayakan dan merugikan orang lain tentunya. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang artinya orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang paling dendam atau pendendam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada ya ciri-ciri sifat orang dendam itu. Yang pertama, tujuan hidupnya itu membinasakan orang yang menjadi lawannya. Yang kedua, ada juga perbuatan yang dilakukannya selalu bertujuan mengalahkan lawannya agar lawan ini kalah. Nah, yang ketiga, tidak merasa puas bila lawannya belum mendapatkan kekalahan. Nah, yang keempat, hobi menyimpan rasa sakit hati dan berusaha membalas di kemudian hari. Yang kelima, tidak mau memaafkan kesalahan orang lain, selalu menjelekkan orang lain dan membuka aib orang lain itu. Jadi kita sebaiknya benar-benar menghindari sifat dendam itu, karena sifat dendam itu sifat tercela, tidak disukai sama Allah dan Rasul-Rasul. Yang selanjutnya kita masuk ke materi yang ghibah. Ghibah itu artinya mengumpat atau menggunjing, yaitu perbuatan atau tindakan orang yang membicarakan orang lain. Aib ya ini ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam
Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka, sesungguhnya prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lainnya. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik kan? Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Itu ada di Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Ada juga ya dalam hadis Rasulullah bersabda, ghibah ialah apabila engkau menyebutkan perihal saudaramu yang sesuatunya tidak disukai olehnya. Hadis riwayat Muslim. Sebab-sebab timbulnya ghibah itu adalah, yang pertama, ingin menghilangkan perasaan marah. Jika telah terlampiaskannya marahnya itu, ia merasa puas. Jadi timbullah ghibah. Yang kedua, ada kemegahan diri. Seseorang yang ingin dikatakan hebat dan mewah ataupun megah itu bisa menimbulkan sifat ghibah ya. Yang ketiga, ada menganggap orang lain lemah, rendah, dan hina. Dan kalian semua jangan mengikuti atau melakukan ghibah ini ya, karena ghibah itu termasuk sifat tercela juga. Ya Bu. Yang selanjutnya kita ke materi fitnah. Fitnah apa? Fitnah itu artinya perkataan yang bermaksud menjelekkan orang, seperti menodai nama baik dan merugikan kehormatan orang lain. Ada di firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Quran Surat Al-Baqarah ayat 217. Artinya, sedangkan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Pembunuhan aja udah kejam, apalagi fitnah. Nah, orang yang suka memfitnah biasanya orang pengecut. Dia tidak senang melihat orang lain hidup senang, bahagia, dan dia itu berupaya agar orang lain itu jatuh ke dalam kebinasaan. Auzubillahi min dzalik. Sebab-sebab yang menimbulkan fitnah itu antara lain berupa tekanan atau pihak lain dan berupa hukuman. Yang lain sebab fitnah itu ada berupa pemberian Allah baik dan buruk, terus kalah dan menang, senang dan susah, berupa anak dan harta. Fitnah itu ada juga dalam firman Allah dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 28 yang artinya, dan ketahuilah bahwa hak kamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagian atau sebagai cobaan atau fitnah, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang lebih besar. Quran Surat Al-Anfal ayat 28. Selanjutnya materi namimah. Pengertian namimah, dalam bahasa namimah berasal dari bahasa Arab yang artinya adu domba. Adapun yang dimaksud dengan namimah menurut istilah adalah penyampaian sesuatu. Dalam istilah adalah menyampaikan sesuatu yang tidak disenangi, baik yang tidak senang itu orang yang diceritakan ataupun orang yang mendengarnya. Kita biasa menyebutnya dengan adu domba, mulut ke mulut ya, cara menyampaikannya itu. Ya Bu. Tapi cara menyampaikan sesuatu itu biasanya dalam ucapan atau perkataan. Tetapi ada kalanya dengan tulisan, isyarat, atau bahkan sindiran. Nah, namimah itu pada hakikatnya adalah menyampaikan atau menceritakan rahasia orang lain sehingga merusak nama baik orang tersebut. Tentu saja orang yang diceritakan itu merasa tidak senang dan dapat menimbulkan permusuhan. Seringkali terjadi namimah karena dilakukan oleh orang yang sengaja pasti ingin menimbulkan permusuhan atau seseorang dengan tujuan atau sifat seseorang yang ingin. Seringkali terjadi namimah
dilakukan oleh orang yang sengaja ingin menimbulkan permusuhan antara seseorang dengan orang lain tentunya. Mencari popularitas diri sendiri di atas penderitaan orang lain itu nggak baik ya. Iya, Bu. Kayak misalkan Dila dengan Cicit adalah dua orang yang bersahabat. Fulan adalah orang yang banyak omong dan akhlaknya kurang baik. Melihat persahabatan Dila dan Cicit, Fulan kemudian mencari peluang untuk mengadu domba antara Dila dan Cicit. Dengan berbagai cara Fulan itu lakukan ya, sehingga persahabatan Dila dan Cicit itu bercerai-berai. Bahkan terjadi perkelahian atau permusuhan, diam-diaman. Itu nggak baik ya. Jangan ditiru sifat Fulan ini. Dalil yang berhubungan dengan namimah atau adu domba ya. Namimah itu termasuk akhlak yang tercela yang dilarang dalam agama sesuai dengan firman Allah sebagai berikut dalam Quran surat Al-Qalam 10-11. Artinya, dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur-hamburkan fitnah. Nah, penyebab timbulnya sifat namimah. Perbuatan namimah atau adu domba disebabkan antara lain. Yang pertama, kayak ada perasaan tidak senang terhadap orang yang diceritakan. Terus adanya sifat dengki pada diri seseorang yang menyebabkan ketidaksenangan kepada orang lain yang mendapatkan kebahagiaan maupun kesuksesan. Terus ada juga mencari muka agar orang lain itu bersimpati kepada dirinya. Terus gemar berbicara berlebihan, omong kosong, atau berbicara tentang hal-hal yang tidak benar. Ada juga ya beberapa cara untuk menghindari sifat namimah. Ini harus kita lakukan karena sifat namimah atau adu domba itu tidak baik, tidak bagus. Yang pertama, apabila kita melihat atau mendengar sesuatu yang disampaikan orang lain akan menimbulkan keburukan, sebaiknya didiamkan saja atau dihindari. Yang kedua, jangan melayani omongan orang yang suka berkata bohong. Yang ketiga, jika ada berita yang meragukan dari seseorang itu, kita selidiki dulu benar atau tidaknya. Seperti itu. Sekian materi dari Ibu. Kesimpulannya, kita tahu bahwa hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah itu tidak baik. Sebaiknya kita hindari sifat itu di kehidupan kita ya. Ya, Bu. Nah, tugas untuk minggu besok, kerjakan halaman 36 di buku paket. Ya, Bu. Minggu depan langsung dikumpul ya. Ya. Ibu akhiri. Sebelum Ibu akhiri, kita membaca bacaan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.